Ngelihat warna motor yang satu ini bikin gue keinget sama seragam sekolahnya Dilan. So aren't you glad to meet me? I think you should, I'll be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. Apa kabar semua? Balik lagi di channel Ateng Katros bersama gua Ateng. Di channel ini gua nggak hanya ngomongin motor custom yang dibangun oleh Katros Garage, tapi juga dibangun oleh bengkel-bengkel lainnya. So, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru gua. Oke, langsung aja ya. Katros Garage itu jarang banget nge-custom motor Harley. Kebanyakan motor yang gue custom ini motor-motor Jepang dengan berbagai cc. Tapi kalau untuk Harley Davidson sendiri itu jarang banget. Basic motornya sendiri adalah Harley Davidson Dyna White Glide. Aplikasi kali ini gue nggak sampai ekstrim banget ya. Artinya nggak sampai ngerombak kaki-kaki gitu. Karena emang dari konsepnya sendiri, dari ownernya itu pengen motor ini kelihatan nggak terlalu drop seat gitu. Sesederhana itu sih sebenarnya. Minor-minor aja lah, hanya bagian tangki dan lain-lain. Jadi, seperti apa proses ngebangunnya? Seperti biasa, gue mau ngajak kalian melihat proses 2 bulan kemarin di Katros Garage. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kalau kata Alit. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini hari pertama pengerjaan bodyworks. Mau diapain? Potong-potong. Kita bakal motong sasis di bagian belakang. Bukan sasis sebenarnya. Itu lebih ke bracket fender belakang. Terus dilanjutin sama pembuatan fender depan dan belakang. Sembrana Rika. Think you should. Spakbornya udah jadi, tapi belum dipasangin bracket sama belum finishing. Progresnya hari ini selain bikin spakbor depan dan belakang, terus ini udah dibikinin sedikit sambungan untuk frame-nya dan molding buat tangki. Lanjut lagi besok. Hari selanjutnya, tim Katros mulai ngerjain bagian body-body. Pembuatan tangki dimulai dari pembuatan pola sampai pembentukan plat besi lembaran, atau istilah bulenya itu metal shaping. Nah, yang kalian lihat lagi dikerjain ini nantinya bakal jadi bagian atasnya tangki. Diketok menggunakan palu kayu supaya permukaan plat nggak luka atau sompal. Setelah semua pola tangki menyatu, kalian bisa lihat nih, bentuk keseluruhan tangkinya mulai kelihatan. Tapi pengerjaannya belum selesai, karena masih harus di finishing halus lagi supaya nantinya dempulnya nggak tebal. Setelah fondasi sasis bikinan dipasang, keseluruhan motor ini udah mulai kelihatan. Dari sini, tim welder Katros tinggal melanjutkan pembuatan bodi samping, electrical box, dan bagian detail seperti bracket untuk lampu-lampu. Oh iya, ngomongin lampu, untuk bagian spakbor belakang dibuat built-in alias menyatu dengan lampu stop lamp. Jadi dudukannya harus dibikin duluan nih. Selesai proses bodywork, sekarang masuk ke proses pengecatan. Di motor ini, hampir semua bagian motor ini tuh dicat ulang. Mulai dari mesin, sasis, sampai body-body yang udah kita bikin itu dicat ulang lagi gitu loh. Oke, tadi sama anak-anak dikasih thinner buat ngelontokin catnya, tapi lama. Akhirnya gue pakai ini. Sebelum dicat ulang, cat bawaan shock breaker depan gue rotokin pakai soda api. Tujuannya biar nanti hasilnya maksimal. Nah, ini kita lihat shock breaker depannya yang tadi habis gua rontokin catnya pakai soda api. Oh, sekarang udah hilang catnya, bersih.
Nah, untuk warna bodinya sendiri, awalnya dari desain antara gua dan Yonas gitu ya, disepakati warnanya itu merah dan krem. Tapi nggak tahu kenapa di tengah jalan dia berubah pikiran jadi ganti warna abu-abu. Semuanya abu-abu. Semi. Mana rangganya? Ini ya? Mau dicat warna apa? Dicat warna hitam glossy. Oke. Nah, untuk proses cat selanjutnya tentu aja gua serahkan ke anak-anak bagian painting. Untuk masalah pengecatan di Katros, nih dia painternya, Sam dan Awang. Kita lihat Sam beraksi. Untuk bagian mesinnya, supaya nggak monoton hitam dengan bagian sasis, gua cat hitam wrinkle tahan panas. Maklum, mesin motor di atas 600 cc itu panasnya nggak tanggung-tanggung. Selesai proses pengecatan, udah pasti motornya dirakit lagi gitu. Nah, di proses perakitan ini tuh ada beberapa bagian di motor yang harus dikerjakan lagi gitu. Yang mestinya itu dikerjain pas bodywork, tapi ini ketinggalan, jadi terpaksa kita harus kerjain di saat proses perakitan. Ngepasin footstep belakang. Footstep itu nggak bisa keluar sih sebenarnya gitu loh. Jadi mau dikeluarin susah karena kehalang sama si pipa silencernya. Jadi solusinya footstep belakang itu dipasang di sela-sela silencer knalpot. Jadi di antara knalpot silencer itu ada footstepnya. Jadi kalau misalnya mau boncengan harus dicongkel dulu. Plup. Selain itu posisi duduk busanya dipasang dan dia harus ngepasin dulu gitu loh. Jadi tim itu harus ngepasin posisi duduknya. Jadi tekukannya itu adanya di mana. Tekukan busanya itu menyesuaikan posisi duduk si rider. Kurang apa lagi, Tok? Tinggal rem doang. Remnya kenapa? Belum dikompak, kemarin kan dicopotin semua buat ngecat. Oh. Kalau dilihat-lihat nih, Mas Yanto ini kayak Albert Einstein. Cuman kalau Albert Einstein kan rambutnya putih, dia rambutnya hitam. Gambarnya nih Albert Einstein. Tuh, mirip kan? Oke, motornya sudah jadi dan sekarang tinggal kita lihat dan test ride. Teman-teman penasaran? Ini dia Harley Dyna built by Katros Garage. Seluruh bagian bodi motor ini handmade by Katros Garage menggunakan plat galvanis. Untuk model tangkinya, kami buat membulat seperti bawaan aslinya, tapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Supaya posisi duduk nggak drop seat banget, kami bikinin sasis tambahan yang bisa dilepas pasang menggunakan pipa ukuran 1 inci. Sedang untuk urusan lampu-lampu, headlamp memakai tipe LED ukuran 5,75 inci, lampu sen aftermarket, dan lampu belakang LED yang posisinya menyatu dengan spakbor belakang. Bagian knalpot ini kami bikin khusus full system berbahan stainless. Nah, solusi footstep boncengan yang gue bilang tadi, jadinya dibikin di sela-sela silencer. Jok yang tadi kami pas-pasin busanya menggunakan bahan sintetik untuk bagian lapisan luarnya. Walau kalian lihat ada jahitannya, tapi itu udah anti rembes air loh. Oke, saatnya gua test ride. Pertama kali yang gua rasain ketika menunggangi motor ini adalah geter banget pas lagi langsung coy. Padahal untuk seri Dyna ini sudah dilengkapi karet peredam di bagian mounting mesinnya. Tapi ya itulah HD.
Selebihnya gue nggak nemuin masalah berarti ketika perjalanan saat test ride. Sampai kami pun penasaran untuk ngerasain naik motor ini dengan kondisi boncengan. By the way, untuk sesi lengkap test ride motor ini bakal dibahas sama my partner in crime. Siapa lagi kalau bukan Alit Susanto. Kalian bisa cek channelnya, dan videonya bakal tayang kapan ya? Jawab sendiri di kolom komen ya, Lit. Hei. Oke teman-teman, itulah akhir dari episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel Ateng Katros, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari gua. Oh ya, di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah pada subscribe, karena sekarang channel Ateng Katros ini udah 50.000 subscriber. Gua sadar banget kalau angka 50.000 itu mungkin nggak besar ya, karena udah pasti banyak yang lebih banyak subscribernya dari channel gue. Cuman gue juga sadar kalau angka 50.000 itu juga nggak sedikit. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang udah pada komen, kemarin juga sempat ada gitu ya komen yang nggak sempat gue bales, terus katanya gue nggak sering respon komen-komen gitu ya. Gue minta maaf banget, tapi satu yang pasti, setiap komen dari teman-teman itu udah pasti gua baca semuanya. Walaupun belum sempat gua balesin satu-satu, tapi semuanya pasti udah gua baca. 50.000 subscriber, pastinya ada giveaway. Tunggu aja. Sampai jumpa di episode-episode gua selanjutnya. Ciao.